Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Widiasari, mahasiswi dari kelas PAI 7A. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Seklekta, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Nur Anissa, SPDI MA. Hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Adapun tugas dan fungsi pendidikan Islam yaitu: yang pertama, tugas pendidikan Islam. Tugas dari pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Secara operasional, fungsi pendidikan Islam dapat dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama itu alat untuk memperluas, memelihara, menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Dan fungsi yang kedua yaitu alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan pengembangan. Selanjutnya, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar adalah pedoman atau landasan tempat berdirinya sesuatu. Dasar pokok dari pendidikan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dasar tambahan lainnya yaitu seperti ijtihad, maslahah mursalah, dan urf. Adapun tujuan dari pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk seseorang muslim sempurna yang berkepribadian mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas dan pandai, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru profesional merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam melakukan tugasnya, yaitu mengajar dan mendidik. Atau guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik, baik itu dari segi intelektual, spiritual, maupun emosionalnya. Adapun karakteristik guru profesional yaitu menurut para ahli, yaitu menurut Direktorat Profesi Mendidik yang harus dikembangkan yaitu: yang pertama, menguasai kurikulum; yang kedua, menguasai semua mata pelajaran; yang ketiga, terampil menggunakan multi metode pembelajaran; yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya; dan yang kelima, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru profesional merupakan seseorang yang profesinya mengajar dan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi dalam bidang mengajar. Selanjutnya tentang demokratisasi pendidikan dalam perspektif Islam. Kata demokratisasi berakar dari kata demokrasi. Demokratisasi berarti sebagai proses demokrasi atau pendemokrasian. Di dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, tampaklah bahwa pengertian dari demokrasi pendidikan adalah pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam proses pendidikan, yaitu antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan demokrasi atau demokrasi pendidikan menurut Islam adalah suatu perkara yang sifatnya imperatif atau perintah. Demokratisasi pendidikan dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum sekolah, di mana
Di dalam pengembangan kurikulum sekolah, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengembangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tentang humanisasi pendidikan Islam. Humanisasi artinya proses menjadikan manusia sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditunjukkan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi atau memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dapat berkembang dengan baik menuju ke arah kesempurnaan. Humanisasi pendidikan adalah upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, emosional, dan spiritual. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam transformatif. Proses pendidikan adalah proses pembebasan sekaligus proses untuk mengakui akan keterbatasan manusia. Pendidikan transformatif menekankan kepada pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Dengan demikian, pendidikan transformatif adalah pendidikan yang menempatkan penghormatan kepada hak asasi manusia, yang berarti pula pengakuan terhadap kewajiban hak asasi manusia untuk saling menghormati manusia dan masyarakat yang berbeda dengan kita. Pendidikan Islam transformatif adalah pendidikan yang berorientasi pada kemandirian siswa dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya, baik itu di dalam kelas maupun di dalam lingkungannya, seperti adanya kebiasaan siswa untuk belajar kelompok, kebiasaan mandiri, berinisiatif, kreatif, produktif, serta mempunyai planning ke depannya dalam kehidupannya.